Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Isma Ramadan dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosyidi SEMM. Surat Al-Hasyr adalah surat ke-59 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Madaniyah yang terdiri dari 24 ayat. Dinamakan Al-Hasyr yang berarti pengusiran, diambil dari perkataan Al-Hasyr yang terdapat pada ayat kedua pada surat ini. Surat ini juga disebut sebagai surat Bani Nadir karena pada ayat kedua berbicara tentang pengusiran besar-besaran kaum Yahudi Bani Nadir yang telah melanggar perjanjian dan memusuhi Islam. Surat Al-Hasyr diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, Rasulullah SAW ingin mempersatukan hubungan persaudaraan antara orang-orang yang ada di Madinah yang masih hidup sesuai kabilah masing-masing. Pada ayat ke-18 yang mengartikan, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Pada ayat ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan memperhatikan tindakan mereka. Bertakwa kepada Allah berarti memiliki kesadaran dan ketaatan kepadanya serta menjauhi segala bentuk maksiat. Allah Maha mengetahui segala apa yang telah kita kerjakan. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Kemudian pada ayat ke-19 yang mengartikan, "Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat ini mengingatkan kita agar tidak lupa kepada Allah. Jika kita melupakan Allah dan mengabaikannya, maka Allah akan menjadikan kita lupa akan diri kita sendiri. Orang-orang yang melupakan Allah dan melakukan perbuatan fasik adalah orang-orang yang sesat dan tidak mendapatkan petunjuk. Kemudian pada ayat ke-20 yang mengartikan, bukan sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Pada ayat ini menekankan perbedaan penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung karena mereka telah beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi di surga. Sedangkan penghuni neraka akan merasakan siksaan yang pedih. Kemudian pada ayat ke-21 yang mengartikan, "Jika kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, niscaya engkau melihat gunung itu tunduk dan hancur berkecai disebabkan takut kepada Allah. Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buatkan bagi manusia supaya mereka berpikir." Pada ayat ini memberikan perumpamaan tentang keagungan Al-Quran. Jika Al-Quran diturunkan ke sebuah gunung, gunung itu akan tunduk dan hancur berkecai karena takut kepada Allah. Perumpamaan ini mengajak manusia untuk merenungkan keagungan dan kekuasaan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran adalah bentuk bagi manusia untuk berpikir dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian pada ayat ke-22 yang mengartikan, "Allah lah Tuhan yang tiada Tuhan, yang berhak disembah, melainkan Dia, yang mengumpulkan kamu semua pada hari kiamat yang tiada ada keraguan padanya. Dan siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah?" Pada ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selainnya. Allah adalah Tuhan yang akan mengumpulkan kita semua pada hari kiamat tanpa keraguan. Tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Oleh karena itu, kita harus mengimani dan mengikuti petunjuknya. Kemudian pada ayat ke-23 dan 24
yang mengartikan, tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengisahkan perumpamaan, menceritakan kisah-kisah yang baik itu kepada seorang hambanya, dan Allah mengisahkan perumpamaan yang buruk itu kepada seorang hambanya, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan yang baik dan buruk sebagai pelajaran bagi hamba-hambanya. Allah maha mendengar dan maha melihat segala sesuatu. Dalam perumpamaan-perumpamaan tersebut, terkandung hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil untuk meningkatkan pemahaman dan ketakwaan kita kepada Allah. Adapun pesan penting yang terkandung dalam ayat 18 sampai 24 surat Al-Hasyr adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Ayat 18 mengajak orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Takwa adalah sikap bertindak sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan bertakwa, seseorang dapat memperoleh keberkahan dan perlindungan dari Allah. Yang kedua, perhatikan perbuatan untuk masa depan. Pada ayat ke-18 juga mengingatkan agar setiap individu memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan untuk masa depan di akhirat. Ini menunjukkan pentingnya memikirkan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Ketiga, jangan lupa kepada Allah. Pada ayat ke-19 mengingatkan agar kita tidak lupa kepada Allah dan meninggalkan ketaatan kepadanya. Orang-orang yang lupa kepada Allah akan dijadikan Allah lupa kepada mereka sendiri. Ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan tidak terjebak dalam kelalaian. Yang keempat, perbedaan antara penghuni surga dan neraka. Pada ayat ke-20 menyatakan bahwa penghuni surga dan neraka adalah dua kelompok yang berbeda. Penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan di surga. Sementara penghuni neraka akan mengalami siksaan yang pedih dan juga penderitaan. Hal ini mengingatkan kita untuk berusaha menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kelima, kekuasaan Allah yang luar biasa. Pada ayat ke-21 memberikan perumpamaan bahwa jika Al-Quran diturunkan kepada sebuah gunung, gunung tersebut akan tunduk dan hancur karena takut kepada Allah. Perumpamaan ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah serta mengajak kita untuk merenungkan dan memikirkan makna-makna dalam Al-Quran. Pesan-pesan ini mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah dan memperhatikan perbuatan kita, menjaga hubungan dengan Allah, berusaha menjadi orang-orang beruntung dan mengagungkan kebesaran Allah. Surat Al-Hasyr adalah sebuah surat yang penuh dengan pesan-pesan penting bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat-ayatnya, Allah mengajak kita untuk bertakwa kepadanya, memperhatikan perbuatan kita untuk masa depan di akhirat, tidak lupa kepada Allah, dan berusaha menjadi orang-orang yang beruntung dan menjalankan perintahnya. Perumpamaan tentang gunung yang tunduk dan hancur jika Al-Quran diturunkan kepadanya mengingatkan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan dan memikirkan makna-makna dalam Al-Quran serta mengagungkan kebesarannya. Dengan mengambil hikmah dari surat Al-Hasyr, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat. Dan dengan bertakwa kepada Allah dan memperhatikan perbuatan kita dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik dan mendapatkan keberkahan serta perlindungan darinya. Semoga surat Al-Hasyr menjadi petunjuk dan inspirasi bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Marilah kita selalu mengambil pelajaran dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian kita dapat menjadi hamba yang lebih baik dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Cukup sekian presentasi mengenai pembahasan surat Al-Hasyr ayat 18-24. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang surat Al-Hasyr. Jika ada kekurangan dan kekeliruan saya dalam menjelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.